Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Hari ini kita ambil waktu sekejap ya, sebentar ya. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Kita ajak anak-anak kita berkumpul bersama-sama memuji nama Tuhan ya. 1 minggu lamanya kita dijagai, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita ambil waktu, kita akan puji Dia, kita akan sembah Dia, kita akan muliakan Dia. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur buat waktu yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, hari ini kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Sebentar lagi kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu, hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami Bapa. Biarlah setiap puji-pujian kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau ambil alih seluruh waktu pujian penyembahan firman-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Kau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, saya tidak tahu apa keadaan Bapak Ibu Saudara hari ini ya. Mungkin kita sedang mengalami suka duka, mungkin kita sedang mengalami kekecewaan, tetapi saya percaya semuanya itu rencana Tuhan untuk membentuk kita, untuk merendah hidup kita, supaya hidup kita indah di hadapan Tuhan. Kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita nyanyikan ini sama-sama ya. Terima kasih. Kadangkala kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita, namun satu perkara, Tuhan sedang merendah hidup kita, Tuhan sedang membina hidup kita. Haleluya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri.
berkenan agar kami indah di hadapan. Tangan Tuhan sedang merendah. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau merendah hidup kami, Engkau membentuk hidup kami agar kami menjadi bejana yang indah di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih, haleluya, haleluya. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Melalui pujian penyembahan kami Tuhan, biarlah Engkau membentuk hidup kami, Engkau merendah hidup kami Tuhan. Kami tahu Engkau memberikan kesanggupan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Sucikan, kuduskan kami. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan, nyatakan isi hati-Mu. Biarlah Engkau mengurapi setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa yang siap untuk terima firman Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin. Shalom saudara-saudaraku sekalian yang kami kasihi di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan ibadah kita pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa beribadah meskipun secara online. Beribadahlah bersama keluargamu, anak istrimu, seluruh anggota keluargamu dengan segala kerendahan hati, sehingga pada ibadah ini kita boleh mendapatkan berkat-berkat Tuhan, terutama pertolongan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita semuanya. Saudaraku yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus, pada pertemuan ibadah kita pada saat ini firman Tuhan berkenaan dengan tema yaitu mampu menghadapi pencobaan. Mampu menghadapi pencobaan. Nah, saudara-saudara sekalian, pencobaan itu biasa diartikan oleh banyak orang, bisa juga kesulitan hidup, permasalahan atau problem yang menimpa kehidupan kita atau keluarga kita atau mungkin anak kita dan seterusnya.
Kesulitan-kesulitan yang menimpa manusia itu adalah sudah bawaan dari kehidupan manusia itu sendiri. Sejak manusia itu diciptakan sudah dihadapkan dengan berbagai macam persoalan atau pencobaan atau kesulitan. Kesulitan itu bisa datang dari keinginan diri sendiri, atau percobaan-percobaan itu bisa datang dari kesulitan kita sendiri, bisa datang dari alam, bisa datang dari iblis, bisa datang juga dari sesama. Dalam semua hal yang kita alami itu tergantung bagaimana kita menyikapi pencobaan atau persoalan atau kesulitan yang menimpa kita. Apabila kita menyikapinya dengan benar, dengan tetap berharap kepada Tuhan, tetap melakukan firman Tuhan, tetap takut akan Tuhan, maka semua pencobaan atau semua kesulitan dapat kita atasi, dapat kita tanggung berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kita hadapi dengan benar di hadapan Tuhan. Kita hadapi dengan tidak berdosa di hadapan Tuhan, sehingga kita ini beroleh berkat dan anugerahnya. Kehidupan kita disebut anak Tuhan yang berkenan tatkala kita dihadapkan dengan kesulitan atau ujian hidup, tetap setia kepada Tuhan. Makanya dalam firman Tuhan pada kesempatan ini tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, ayat yang sudah sangat terkenal ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini ayat yang menjadi bacaan kita. Yang kita renungkan adalah intinya di ayat ini. Ketika kita menghadapi pencobaan, pencobaan itu sifatnya biasa. Pencobaan itu atau kesulitan itu tidak melebihi kekuatan kita, dan pencobaan atau persoalan itu Allah berkenan menyediakan jalan keluar bagi kita yang mengasihi Dia. Nah, mari kita lihat bersama-sama bahwa pencobaan-pencobaan itu kita dapat menanggungnya dalam semua perkara itu. Apa alasannya? Alasan kita mampu menghadapi pencobaan atau kesulitan hidup. Alasannya apa? Karena pencobaan itu sifatnya biasa. Ayat 13a tadi ya, di dalam ayat 13a, pencobaan itu sifatnya biasa. Itu sudah akrab dengan kehidupan manusia. Sepanjang manusia diciptakan oleh Tuhan, memang selalu dihadapkan dengan kesulitan, persoalan, dan problem yang menimpa kehidupan manusia. Dalam semuanya itu ada maksud dan rencana Tuhan supaya manusia itu senantiasa bergantung dan berserah hanya kepada Tuhan yang menciptakan manusia itu sendiri. Nah, pencobaan-pencobaan itu digambarkan oleh Matius pasal yang ke-7. Di situ disebutkan demikian. Matius pasal yang ke-7 ayat 24 dan seterusnya itu dikatakan demikian. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, ini setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25,
Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Nah, berikutnya perbandingannya. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, di situ jenis-jenis pencobaan atau kesulitan itu digambarkan dengan hujan. Kalau hujan kan gampang loh menghadapi hujan. Seandainya hujan itu dengan payung sudah bisa. Itu melambangkan, melukiskan kesulitan yang sifatnya ringan. Seandainya ada hujan bisa tangani dengan pakai payung. Kalau banjir itu kesulitan yang lebih berat. Apalagi kalau angin badai, kesulitan yang sangat berat. Nah, itu keberadaan manusia yang selalu identik dengan menghadapi persoalan. Setiap kita buka mata setelah bangun tidur, persoalan selalu datang. Namun bagaimana cara kita menyikapi dan menghadapinya? Karena kita ini anak Tuhan, ya dihadapilah dengan tetap berserah dan tetap taat kepada Tuhan. Seperti ayat firman Tuhan tadi, pencobaan tadi, apapun pencobaannya, kalau kita ini senantiasa mau mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya, ini siapa yang ditolong Tuhan sehingga pencobaan itu bersifat biasa karena ada Tuhan. Nih, seperti ini, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Nah, ini mendengar firman Tuhan dan melakukan. Ternyata orang yang seperti ini apabila menghadapi pencobaan, dia dapat menghadapi pencobaan dengan benar di hadapan Tuhan, dengan tidak bersalah. Meskipun ada pencobaan, ada angin ribut yang menimpa dirinya, tidak akan rubuh, tidak akan kalah, tetapi tetap menang di dalam pencobaan, dalam menghadapi pencobaan, karena pencobaannya biasa. Siapa yang ditolong Tuhan? Orang yang ditolong Tuhan, orang yang menghadapi pencobaan ini, yaitu yang ditolong Tuhan adalah orang yang melakukan firman Tuhan, yaitu mendengar perkataanku dan melakukannya. Dia seperti orang bijaksana, dibela Tuhan, yang tiap hari hidupnya melakukan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dan melakukannya, sehingga hidupnya layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan apabila ada ujian, ada persoalan datang, dia ditolong Tuhan. Dia itu orang bijaksana, dia dibebaskan Tuhan, diberi kekuatan oleh Tuhan. Jadi orang yang ditolong Tuhan sehingga pencobaan itu bersifat biasa karena kehidupan orang yang menghadapi persoalan itu biasa melakukan firman Tuhan. Maka pencobaan-pencobaan itu pasti dapat diatasinya dengan benar di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu bagian yang pertama. Berikutnya bagian yang kedua, saudara. Pengaruh pencobaan itu sangat kecil. Karena apa? Karena tidak sampai melampaui kekuatan kita. Pengaruhnya pencobaan itu sangat kecil, tidak melampaui kekuatan kita. Saudara-saudara, dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, Rasul Paulus menasihatkan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Loh, ini loh, gitu, diberi kekuatan. Mengapa? Karena tidak melampaui kekuatan kita. Pencobaan yang menimpa kita itu, kesulitan yang menimpa kita itu tidak melampaui kekuatan. Mengapa? Kekuatan kita itu dari Tuhan. Kita diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi semuanya. Makanya tidak ada yang dapat mengalahkan. Pencobaan tidak bisa mengalahkan kita. Kita tetap menang menghadapi persoalan.
kita tetap berkenan, tetap layak, tetap berkenan di hadapan Tuhan menghadapi persoalan. Jangan sampai kita kalah terhadap persoalan, tapi menanglah kita ketika kita menghadapi pencobaan atau persoalan yang menimpa kita. Nah, untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan menghadapi pencobaan itu bagaimana caranya untuk memperolehnya? Nah, untuk memperoleh kekuatan dari Tuhan, sehingga pencobaan yang kita alami itu dapat kita lakukan dengan benar, kita hadapi dengan layak di hadapan Tuhan, yaitu kita dengan mau datang kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, mohon kekuatan Tuhan kalau kita ini tidak mampu menghadapi sendiri. Meskipun kekuatan pencobaan itu tidak melampaui kekuatan kita perlu kekuatan dari Tuhan. Kita perlu pertolongan dari Tuhan supaya kita selalu menang dalam menghadapi persoalan. Layak menghadapi persoalan dengan berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Jangan sampai kita salah menghadapi kesulitan atau persoalan. Yaitu yang pertama, datang kepada Tuhan. Matius 11 ayat yang ke-28 menyebutkan bahwa ayat hafalan kita itu Matius 11 ayat yang ke-28. Tuhan mengatakan bagaimana? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Loh, itu loh. Tuhan memberi kelegaan kepadamu, tapi syaratnya adalah datanglah kepada Tuhan. Marilah kepadaku semua orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ujian atau pencobaan yang menimpa manusia digambarkan beban berat atau digambarkan orang yang letih atau lesu, tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan apa-apa. Orang yang mau mengandalkan Tuhan, datang kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, Tuhan pasti akan memberi kekuatan, memberi kemampuan. Maka karena itu, ayo datanglah kepada Tuhan. Rajin datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan membela kita, menolong kita, memberi kelegaan kepada kita, memberi kekuatan kepada kita, sehingga kita dapat menanggungnya. Sehingga dalam menjalani atau tetap menjalani persoalan yang menimpa kita itu, kita benar di hadapannya, kita tidak bersalah. Kalau kita datang kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi pertolongan, yaitu dengan kerendahan hati kita, Tuhan memberkati kita. Nah, itu tadi datang kepada Tuhan. Yang kedua yang hampir sama dengan itu tadi adalah mau menanti-nantikan Tuhan. Dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31, kita akan mendapat kekuatan dari Tuhan kalau kita mau menanti-nantikan Tuhan, yaitu menanti-nantikan pertolongannya Tuhan. Dia akan mendapat kekuatan baru. Kekuatan baru dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 disebutkan begini firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini loh kekuatan baru dari Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan itu artinya orang yang setia berdoa, setia yang datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kekuatan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan itu akan menjadi miliknya, memiliki kekuatan baru dalam menanggung persoalan, dalam menanggung problem, dalam menanggung penderitaan. Mungkin kehidupan kita sedang menghadapi persoalan, sedang diremehkan orang, dilecehkan orang, atau mungkin kita sedang mengalami persoalan-persoalan yang rumit, yang berat, mungkin bisa persoalan ekonomi dan sebagainya. Tapi ingatlah saudara,
Kalau kita mau datang kepada Tuhan, mau berdoa sungguh-sungguh, menanti-nantikan pertolongan Tuhan, Tuhan akan memberi kita kekuatan baru, kemampuan, sehingga kita dapat menanggung dan melakukan semuanya itu tetap benar. Tatkala di tengah kita menghadapi masalah, kita hadapi dengan bijaksana, dengan benar, kita layak di hadapan Tuhan, layak diberkati oleh Tuhan. Kalau sikap kita benar, kalau motif kita benar, kita dibela Tuhan, diberi kekuatan baru, diberi kelegaan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Karena itu, kalau kita sedang menghadapi masalah, kekuatan tidak akan melebihi kekuatanmu masalah itu. Tuhan pasti menolongmu. Tapi ya tuh, datanglah kepada Tuhan. Ya toh, nantikanlah Tuhan setiap hari dalam doamu. Berserahlah penuh kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagian yang ketiga, yaitu Allah menyediakan jalan keluar, yaitu bagi kita yang mengasihi Dia. Ketika kita menghadapi masalah, Allahmu berjanji menyediakan jalan keluar. Di dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-8 disebutkan demikian firman Tuhan. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Allah berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, ini janji Tuhan bagi orang yang menghadapi pencobaan, bahwa Allah menyediakan jalan keluar. Janjinya Tuhan seperti ini. Loh, kalau begitu siapa yang diberikan jalan keluar oleh Tuhan? Tentunya orang yang berkenan kepada Tuhan, yang hatinya berpaut dengan Tuhan, yang hidupnya mendekat kepada Tuhan. Seperti Yosua pada waktu itu. Yosua pada saat itu sedang mau menggantikan tugasnya Nabi Musa memimpin bangsa Israel. Janjinya Tuhan seperti ini, yaitu Tuhan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi, ada Allah yang berjanji menolong kita. Ada Tuhan yang berkuasa menolong kita, yaitu Dia bersama kita, berjalan di depanmu. Kalau kita rendah hati, kalau kita tidak sombong, kalau kita mau berharap kepadanya, satu-satunya pertolongan yang dapat menolong kita hanyalah Dia, Allah yang Maha Kuasa, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, jangan pernah patah hati, jangan pernah takut, dan jangan pernah gemetar menghadapi semua kesulitan. Allahmu Maha Kuasa memberikan jalan keluar. Bagaimana caranya? Ya caranya harus dengan rendah hati, harus dengan perilaku sikap yang benar di hadapan Tuhan. Hidupmu harus menyenangkan Tuhan. Kita tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Setiap kali, setiap hari tetap merenungkan dan membaca firman Tuhan, melakukannya dengan sungguh-sungguh, sehingga kita ini layak diberi jalan keluar. Kita layak ditolong Tuhan. Seperti Yosua ini, pengharapannya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, imannya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka penyertaan Tuhan selalu menyertai Yosua, dan Yosua diberi kemampuan memimpin bangsa yang besar itu. Padahal bangsa yang besar seperti yang kita tahu kehidupan bangsa Israel seperti itu, banyak ujian, banyak persoalan, banyak problem yang menimpa bangsa itu. Dan pada waktu itu Musa yang menanganinya dengan bersama Yosua. Nah, tugas itu akan dilimpahkan kepada Yosua. Tentunya sangat banyak persoalan yang dihadapi. Namun di tengah persoalan yang dihadapi tadi,
Yosua diberi pertolongan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan karena Yosua dengan rendah hati mau melaksanakan firman Tuhan dengan sepenuh hatinya. Karena itu Allah menyediakan jalan keluar. Nah, keluar apa? Artinya diberi jalan, diberi kemenangan menghadapi ujian dan menghadapi persoalan yang menimpa hidupnya Yosua sebagai pemimpin pengganti Nabi Musa. Demikian pula kita semua ketika Tuhan menghadapkan kita dengan persoalan, menghadapkan dengan ujian, kalau kita mau dengan rendah hati memohon pertolongan dan perlindungan Tuhan, hidup kita layak diberkati Tuhan, hidup kita layak ditolong Tuhan, karena kita telah berjalan dalam kebenaran, dalam kesucian, maka kita akan menerima pertolongan Tuhan itu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Ayat berikutnya kelanjutannya adalah menyertai engkau. Berjalan di depan kita, Allah menyertai kita. Allah beserta kita itu berarti Immanuel. Dia Allah yang dekat dengan kita. Kalau Allah itu dekat dengan kita, otomatis kita mesti harus hidup kita berkenan. Siapa orang yang disertai Tuhan? Orang yang disertai Tuhan adalah hidupnya yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu pasti. Yang hidupnya layak di hadapan Tuhan, layak disertai Tuhan, pasti. Dan dia tidak meninggalkan engkau, ya toh? Tidak akan meninggalkan engkau. Kita bersama Tuhan, kita disertai Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Karena itu saudaraku sekalian, bersukacita dan berbahagialah, hadapilah semua persoalan hidupmu dengan tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhanmu mampu memberikan jalan keluar terhadap kita. Kuasanya di dalam Tuhan Yesus Kristus mampu mengalahkan semua musuh. Semuanya akan ditolong Tuhan, semuanya akan diberkati Tuhan. Kita menjadi anak-anak yang menang menghadapi persoalan atau kesulitan. Kalau kita menyikapi persoalan atau ujian atau pencobaan yang menimpa kita itu dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan. Kalau kita hadapi semua ujian dan pencobaan itu, kita tetap di dalam firman Tuhan, tetap di dalam melakukan firman Tuhan. Kalau hidup kita tetap suci, tidak bercacat celah di hadapannya, pastilah pertolongan dari Tuhan itu menjadi hak kita, menjadi milik kita, dan Tuhan akan memberikannya itu kepada kita, sehingga kita ini menjadi anak-anak yang mau berjuang untuk memperoleh kemenangan terhadap semua kesulitan yang menimpa kita, sehingga tidak mengganggu iman kita di dalam kita mengiring Tuhan. Kita akan menjadi dewasa di dalam Tuhan, dan kedewasaan imanmu adalah ketika kita menang terhadap persoalan, kita menang terhadap pencobaan, kita menang dan dapat menghadapi kesulitan dengan benar di hadapan Tuhan, yaitu tatkala kita menghadapi semua kesulitan dengan tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak menoleh kepada dunia ini, tapi yang kita toleh, yang kita harapkan satu-satunya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati imanmu, memberkati hidupmu, memberkati seluruh keluargamu. Ketika kita menghadapi ujian dan persoalan, Tuhan memampukan kita. Renungan firman Tuhan, rahasia menghadapi permasalahan atau pencobaan ini, ayo kita lakukan supaya kita diberi kemenangan dan dilayakkan Tuhan menikmati berkat-berkatnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu menghaturkan puji syukur dan terima kasih atas kuasa firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini ya Tuhan. Tanamkan kiranya firman-Mu di dalam hati kami, supaya firman-Mu senantiasa menumbuh kembangkan iman pengharapan kami. Mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu, sehingga firman-Mu senantiasa boleh senantiasa tumbuh dan hidup di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami,
Layakkan kami Tuhan dan tolonglah kami, mampukan kami Tuhan, sehingga kami yang tidak berdaya, yang lemah ini mampu menghadapi semua ujian, semua pencobaan, semua kesulitan dengan sikap hati yang benar di hadapan-Mu, sehingga kami tidak berdosa di hadapan-Mu. Bapa, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, menyertai kami, membimbing kami, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu dan kami menjadi anak Tuhan yang layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya pencobaan, persoalan boleh menimpa kami, tetapi kami percaya akan Engkau Allah yang Maha Kuasa menolong kami, memberikan kami jalan keluar, sehingga kami dapat menanggung semua persoalan yang menimpa kami, tetap benar di hadapan-Mu, tetap percaya hanya kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kuasa firman-Mu. Tolong kami, mampukan kami, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, doa syukur kami serahkan ke hadapan-Mu. Biar berkat-Mu senantiasa melimpah atas kami dan anak-anak-Mu semuanya. Terpujilah nama-Mu kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang sudah diberkati firman Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, terima kasih. Demikian firman Tuhan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita telah mendengar firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan telah menyertai ibadah kita. Terima kasih kepada mas-mas yang sudah melayani Tuhan dalam bidang musik, memuji Tuhan. Terima kasih untuk semuanya, sehingga semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk pengumuman-pengumuman yang akan datang untuk ibadah kita, komsel kita yang akan datang hari Rabu itu bertempat di rumahnya Bapak, yaitu Teguh Cahyono, dan seluruh jemaat yang berkenan hadir ke sana diharapkan hadir tepat waktu, yaitu jam 6 malam dimulai. Nah, kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara, marilah pada pertemuan kali ini ibadah kita akhiri dengan doa supaya Tuhan memberkati seluruh kehidupan kita. Apapun persoalan yang menimpa kita ditolong Tuhan dan diberi kekuatan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami menghaturkan syukur dan terima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu menyertai kami dalam ibadah kami pada saat ini. Kami percaya kuasa firman-Mu senantiasa boleh memberkati hidup kami, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu, karena kami dapat menyikapi, menghadapi persoalan dengan sikap hati yang benar, yang layak di hadapan-Mu. Ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan seluruh warga Shalom Ministry ke dalam tangan-Mu, dimanapun mereka berada. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Yang di sini dan yang di luar negeri, di luar kota, semuanya Tuhan berkati. Apapun yang diusahakan, dikerjakan, Tuhan Yesus memberkati, memberi mereka kekuatan, kesehatan, menjagai, melindungi setiap apa yang dikerjakan oleh tangan anak-anak-Mu. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Terima kasih Bapa. Pada akhir ibadah ini kami datang kepadamu, mohon berkat-Mu kiranya melimpah atas kami semuanya. Angkatlah kedua tangan-Mu untuk menerima berkat dari Allah Bapa kita. Saudara-saudaraku sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang sudah diberkati Tuhan berkata, amin.